Assalamualaikum Bu Hesti. Halo, halo, tes. Halo, Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Pak Aris. Baik, kemarin janjian jenengan ke saya katanya jenengan mau mengadakan coaching hari ini ya Bu ya. Apakah benar? Iya Pak, betul. Hari ini nanti saya akan mengcoaching dengan melakukan coaching dengan Bu Amalia. Oh Kemarin ya, Bu Amalia sempat kontak katanya hari ini mau ngadakan coaching seperti itu. oke baik Ibu. Jadi semoga nanti apa yang dilaksanakan Ibu bisa lancar ya Bu ya. Jadi untuk Amin. membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu ini kira-kira nanti yang bisa saya supervisi? Di sini kan kompetensi terkait dengan coaching itu kan ada hadir penuh, pembawaan positif, membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Mungkin di sini saya akan lebih ke spesifiknya tentang mendengarkan aktif, Pak. Seperti itu. Jadi kalau mendengarkan aktif kan nanti bisa feedbacknya untuk melakukan pertanyaan juga tergantung kata kuncinya, atau Pak, seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti Ibu minta saya untuk bisa mengamati terkait sebagai yang mendengarkan aktif, Ibu ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Terus untuk penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan saya kembangkan itu yang seperti apa, Bu? Saya berharap nanti coachnya itu bisa menemukan tujuan baru dalam artian dia bisa memecahkan masalahnya sendiri karena saya sudah membantunya seperti itu. Jadi nanti akan membuat pemahaman baru agar hal yang buruk itu menjadi hal yang baik seperti itu, Pak. Oke, yang terakhir, Bu, kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa, Bu? Harapan saya setidaknya saya bisa belajar untuk lebih mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching, juga bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa, Bu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu ya, Bu ya. Ya. Silakan Ibu melakukan coaching. Akan saya pantau dari sini ya, Bu ya. Semoga proses kegiatan coaching yang Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Monggo, silakan Ibu. Amin. Terima kasih, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, seperti Hmm. ini. Kemarin saya kontak Ibu loh, pengen pengen ngobrol loh, pengen coaching sama Ibu. Oh ya, baik Bu Amalia. Kira-kira untuk pembicaraan kali ini yang Ibu harapkan atau tujuan kali ini itu apa ya? Jadi kemarin sempat kepikiran ya Bu, setelah ya beberapa kali terus saya itu kepikiran, wah saya itu pengen pengen meningkatkan sesuatu gitu loh terkait kompetensi pendidik saya, terutama kemarin kan sempat sudah mengikuti bintek pembelajaran diferensiasi. Nah saya itu juga sudah melaksanakannya Bu, tapi saya pengen memaksimalkan lagi nanti pemahaman konsep terkait pembelajaran diferensiasi nanti dalam sesi coaching bersama Ibu. Baik, berarti kan tujuan yang Ibu harapkan adalah nanti setelah ini Ibu akan meningkatkan terkait kompetensi pembelajaran pada saat di sekolah seperti itu ya Bu ya? Oke, Nah, Ibu. yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan ini, apakah ada hal-hal yang membuat ibu itu merasa ini susah nih, atau ada hal yang membuat ibu itu permasalahan apa yang terjadi saat ini seperti itu? Oke, jadi begini, kemarin kan ketika di Bintek itu kan memang pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada banyak. Nah, kemudian saya itu mencoba untuk menerapkannya. Salah satu yang saya terapkan itu kan adalah diferensiasi produk. Nah, kalau ketika di Bintek itu kan diferensiasi produk itu
dinilai dengan penilaian berjenjang gitu. Nah, kemudian ini hal baru sebenarnya kok, penilaian berjenjang, terus saya pengen menerapkannya. Nah, kemudian saya punya materi, ketika pembelajaran itu materinya kartu ucapan, jadi anak-anak itu bikin kartu ucapan, tapi karena penilaiannya berjenjang, jadi ada yang istilahnya level 1, level 2, level 3 begitu. Nah, ternyata ada masalah begitu Bu. Jadi ternyata anak-anak itu cenderung milih yang level 1 semua gitu loh. Padahal di awal itu kan analisis kebutuhannya itu ya ada yang anak yang sudah kompeten, kemudian ada yang anak sedang, ada yang anak bawah. Ekspektasi saya kan kalau anak yang lebih tinggi itu mungkin bisa milih yang penilaian yang agak level 2 atau level 3 begitu. Ternyata mereka tetap cenderung memilih yang level 1 begitu. Jadi masalahnya saya itu di situ Ibu. Oh, berarti terkait dengan masalah itu bahwa sebenarnya ada yang sudah di level 4 tetapi anak-anak memilih di level 1 seperti itu ya Bu Amalia ya. Nah, kira-kira nih dari hal itu ada nggak sih mungkin gambaran Bu Amalia mau melakukan apa biar anak-anak itu oh paham, oh aku tuh harusnya ambil ini nih, aku nggak di sini seperti itu, atau seperti apa Bu Amalia mungkin punya planning atau punya apa gitu? Ya Bu, jadi kan kalau dari fintechnya itu kemarin kan saya sebelum bikin materi, belum bikin RPP itu kan menganalisis kebutuhannya dulu. Nah, saya sudah menganalisisnya Bu, jadi maksudnya menyebarkan angket, terus anak-anak disuruh ngisi gitu. Nah, setelah disuruh ngisi, anak-anak itu ya setelah dianalisis itu memang ada anak yang harusnya dia itu level 3, level 4 nah gitu ya, level 2 gitu, ada juga yang level 1. Jadi ada yang moderat, ada yang lower, ada yang high gitu ya. Tapi terus ternyata entah kenapa ketika pembelajaran itu karena saya kan menerapkannya diferensiasi produk. Jadi apa karena saya itu tidak menerapkan diferensiasi proses atau mungkin kontennya saya terlalu sama gitu. Jadi anak-anak itu milihnya tetap yang paling mudah, ini aja yang mudah gitu. Apalagi melihat temannya, oh itu aja caranya lebih gampang daripada pakai tugas yang nomor 2, nomor 3 begitu. Jadi anak-anak itu milihnya yang mudah-mudah gitu. Saya kalau ditanya rencana mungkin saya ada kurangnya di situ Bu. Jadi apa saya itu mungkin kurang menjelaskan ketika kurang menjelaskan teknik penilaian, atau bisa jadi juga saya itu materinya terlalu dangkal. Jadi karena tidak mendalam akhirnya anak-anak kan jadi enggan mengambil tugas yang lebih sulit begitu. Seperti itu berarti kan secara tidak langsung kan Ibu sudah mengidentifikasikan terkait permasalahan bahwa anak itu tadi lebih cenderung memilih seperti itu. Sudah kira-kira Ibu itu sudah ketika dalam membuat masalah ketika mengidentifikasi masalah kan biasanya kita kalau sepengetahuan saya kalau diferensiasi memang ada yang konten, proses, produk. Nah, dari itu apakah Ibu sudah melewati semua itu atau belum yang terkait dengan perencanaan yang agar lebih baik lagi? Belum Ibu. Jadi saya kemarin karena merasanya diferensiasi produk itu yang paling mudah, saya juga gitu ya. Jadi saya melaksanakannya diferensiasi produk, tapi ternyata ya tadi tidak maksimal gitu Bu. Di samping itu kan diferensiasi ada beberapa kriteria. Itu Ibu sudah membaca kembali seperti itu agar mungkin membaca materi kembali sudah? Saya membaca materinya, kebetulan saya kemarin belum sempat jadi setelah bikin RPP itu terus kan langsung dilaksanakan Ibu. Jadi waktu itu saya belum berkonsultasi dengan teman, belum jadi mungkin di situ. Jadi saya merasanya oh ini saya betul, terus saya laksanakan gitu. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Baik, kira-kira nih ada nggak sih teman yang bisa membantu permasalahan yang Ibu yang saat ini
yang Ibu rasakan, yaitu ada teman yang di situ yang bisa hadir sepenuhnya dalam artian ketika Ibu sharing itu, oh ini nih aku dapat seperti ini nih kayak gitu. Oh, sebenarnya kemarin kan saya bintangnya itu bertiga, Bu, bertiga. Nah, kebetulan salah satu teman saya yang namanya Mbak Hani ini dia kayak expert banget, karena memang beliau yang pertama sudah guru senior, kemudian kemarin itu ketika saya bingung-bingung itu juga memang beliau yang menjelaskan ini loh maksudnya diferensiasi ini seperti itu. Nah, jadi mungkin saya rasa Bu Hani ini bisa membantu saya, terutama kalau mungkin nanti saya perlu konsultasi RPP dulu sama Bu Hani sebelum melaksanakan ya pembelajaran. Berarti kira-kira nanti akan untuk menyelesaikannya ini kira-kira akan dimulai dari hal mana, apa hal yang mana nih? Jadi mungkin karena tadi kan apa ya yang jadi permasalahan saya kan karena tadi anak-anak tidak optimal dalam penilaian berjenjang itu, mungkin karena tadi ya saya kan kurang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran, jadi pembelajarannya mungkin terlalu mudah, jadi kurang mendalam gitu penjelasan saya. Mungkin dari situ saya akan menyusun lagi RPP-nya, mungkin tapi mungkin karena materinya sudah terlewat, jadi di materi selanjutnya saya akan bikin RPP. Kemudian yang istilahnya materinya lebih mendalam gitu ya, materinya lebih mendalam. Kemudian mungkin saya juga itu menyampaikan secara lebih jelas lagi terkait teknik penilaian dan juga mungkin pembobotan dan seterusnya, biar anak-anak itu paham, oh kalau saya pilih level 1 dapatnya sekian, level 2 dapat sekian, seperti itu. Atau dan juga nanti kalau sudah selesai merencanakan, saya akan konsultasi dengan Bu Hani tadi, coba mungkin nanti ada masukan dari Bu Hani seperti itu. Baik, setelah saya tangkap itu berarti nanti rencananya Ibu itu nanti akan menyusun RPP. RPP-nya itu nanti akan materinya lebih dalam lagi ya Bu ya, lebih mendalam. Kemudian terkait dengan pembobotan juga nanti Ibu akan sampaikan kepada anak-anak. Lalu tindak lanjutnya nanti Ibu Halo, Bu Amalia? Iya. Bu Amalia? Iya. Nah, itu kan itu sudah sampai ke rencananya tadi seperti itu, nggih. Nah, kira-kira setelah ini nanti Ibu akan melakukan hal itu dimulai dari kapan atau mungkin dimulai dari itu? Iya, saya rencananya pengen, ini kan masih berapa kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan lagi, dan kemudian materi yang untuk mau saya gunakan mungkin nanti materinya kan materi selanjutnya ya Bu ya, materi selanjutnya itu akan saya mulai nanti hari Selasa. Jadi mungkin karena ini hari Minggu, nanti hari malam inilah insya Allah nanti saya mulai susun, kemudian besok ada hari Senin. Alhamdulillah kalau besok ada Bu Hani, jadi besok mungkin saya sudah bisa, kalau sudah selesai ya Bu ya, nanti saya konsultasikan ke Bu Hani besok agar kemudian nanti kalau ada sedikit revisi, mungkin kalaupun tidak ada revisi nanti saya persiapan untuk hari Selasa bisa mengajar begitu dengan RPP yang sudah dari Bu Hani tadi. Baik, Bu Amalia, kira-kira untuk percakapan kali ini ada hal yang ingin disampaikan? Sepertinya kok Ibu sudah punya set atau punya gambaran ingin ngapain nih, kayak gitu kan? Ya, dari percakapan kita kali ini ternyata saya jadi lega ya Bu ya, sudah dibimbing, diarahkan begitu. Ternyata tadi saya awalnya kan bingung ini, saya itu maksudnya punya permasalahan ini mau diapakan gitu. Walaupun kalau dibilang sudah menerapkan ya sudah menerapkan, tapi kalau hasilnya tidak bagus kan ya bagaimana, maksudnya tetap harus ada perbaikan begitu. Nah ternyata setelah ngobrol dengan Bu Esti saya jadi tahu, saya harus begini nih. Ternyata saya ya tadi mungkin salah satunya memperdalam materi juga, karena mungkin kemarin materi Bintek itu kan kalau ya tadi walaupun sudah diterapkan tapi tetap ada 1-2 yang kelewat. Jadi membaca materi lagi tadi diingatkan sama Bu Esti, kemudian dalam perencanaan juga berkolaborasi dengan orang lain, tidak terus menurut pemikirannya sendiri. Ternyata kalau tidak dikonsultasikan ya
bisa jadi ada kekurangan begitu. Dan setelah ngobrol tadi sudah punya gambaran, berarti besok kalau sudah sampai nanti dikomunikasikan dengan teman biar ada masukan dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya juga semoga nanti pembelajaran diferensiasinya sukses. Untuk kolaborasi dengan Bu Haninya juga bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan produk yang istimewa, bahkan mungkin bisa sampai ke proyeknya itu, proyek profil pelajar Pancasilanya itu tercapai seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti ketika memang ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan ke saya, itu Ibu bisa banget ngontak saya lagi, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Seperti itu Ibu ya. Ya, terima kasih Bu atas bimbingannya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu diberi kesehatan dan keberkahan selalu sudah membantu saya di sore hari ini. Terima kasih. Sekiranya itu saja ya Bu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Oke, luar biasa ya Bu ya. Percakapan coaching yang dilakukan Bu Esti dan Bu Amalia sangat seru sekali. Jadi di sini saya ya proses yang sangat luar biasa. Jadi untuk selanjutnya nih Bu ya, tadi kan kita ketika di pembicaraan awal kita sudah membahas tentang yang pra observasi. Sekarang kita masuki di pasca observasi ya Bu ya. Nah, iya, Pak, betul. Yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, bagaimana nih penilaian dari Bu Esti sendiri terhadap penyampaian yang sudah Ibu sampaikan ketika melakukan dengan Bu Amalia? Yang saya rasakan, alhamdulillah ya, saya kali ini bersyukur dalam artian coach saya juga sudah menemukan mindset baru di mana dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan mungkin alurnya tadi. Saya mencoba untuk lebih eksplor tentang alur Tirta seperti itu Bapak. Oke. Bolehkah Bu saya menyampaikan tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coachingnya Ibu? Oh, monggo Pak, monggo, itu nanti bisa membuat saya lebih baik lagi, enggak apa-apa, saya terima seperti itu. Oke, jadi begini, ketika saya mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan, menurut saya itu apa yang Bu Esti lakukan itu sudah sesuai dengan model Tirta ya Bu ya. Nah, jadi Bu Esti sudah menyampaikan terhadap Bu Amalia itu sudah sesuai dengan prosedurnya seperti itu Bu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi dalam menggali informasi menyampaikan pertanyaan itu bisa ditingkatkan lagi seperti itu Bu, masukan dari saya. Kemudian ketika Ibu mendengar dari penilaian saya, kira-kira gimana Bu penilaian Ibu? Iya Pak, karena memang untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu sangat sulit, tapi saya terkadang lebih ke tujuannya apa nih, jadi lebih ke sharingnya aja, lebih ke kalau untuk memikirkan pertanyaan berbobot itu memang pusing Pak kalau saya. Jadi lebih ke TikTok aja, nyantai, berjalan mulus kayak gitu itu Pak. Ya mungkin besok saya akan tingkatkan kembali dengan belajar kembali seperti itu. Mungkin juga sharing dengan Bapak juga di lain kesempatan agar lebih baik, lebih mengupgrade tentang kompetensi coach saya Pak. Terima kasih ya untuk masukannya seperti itu. Oke, siap Bu. Tapi untuk yang tadi kan di pra observasi itu Ibu menyampaikan yang ingin ditingkatkan itu yang di di bagian mendengarkan aktif Ibu ya. Yeah. Nah, di sini saya juga melihat Ibu itu sudah menjadi pendengar yang baik dengan dibuktikan dengan itu Ibu ketika Ibu percakapan dengan Bu Amalia itu juga sangat Bu ya, membuat Ibu Amalia itu juga merasa nyaman seperti itu Ibu. Untuk selanjutnya kira-kira apa nih yang akan Bu Esti lakukan ke depannya Bu?
rencana yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan supervisi ini? Yang akan saya lakukan, mungkin saya akan belajar lagi tentang terkait dengan kompetensi coaching. Di samping itu saya juga akan mencoba untuk mengajak teman sejawat, saling sharing, saling coaching, seperti itu agar kedepannya itu lebih saling membantu seperti itu, biar ada memberi mindset yang baru seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Ibu. Semoga nanti dalam berbagi dengan teman sejawat itu bisa menghasilkan apa ya Bu ya, coach yang luar biasa seperti itu. Kemudian penilaian terakhir, semoga apa yang Ibu dapatkan hari ini bisa terus dikembangkan, ditularkan juga ke teman-teman yang lain ya Bu ya. Iya, amin ya Pak, insya Allah Pak. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Mungkin cukup sekian supervisi dari saya hari ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai guru yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.